Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tak terasa besok sudah lebaran kawan. Jika selama ini ada cara, komentar maupun ucapan admin yang kurang berkenan di hati para penonton semua, admin mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di video kali ini kawan, menjelang lebaran, admin coba angkat partai dari pecatur muda dari Rusia yang lagi naik daun. Dia adalah Andriy Esipenko. Dia sudah menembus elo rating di atas 2700 setelah bermain bagus di turnamen Tata Steel bulan Januari lalu. Dan kembali bermain bagus di kejuaraan tim Rusia dan kini ratingnya sudah menembus 2714 dan membawanya ke peringkat 27 dunia. 2 peringkat di atas Daniil Dubov. Admin pilihkan partai dari Esipenko ini kawan saat dia masih berusia 15 tahun bermain di kejuaraan dunia Rapid di Riyadh, Arab Saudi tahun 2017 lalu melawan seniornya Sergei Karjakin. Ini adalah game Rapid kawan. Di putaran ke-8 ini, Esipenko pegang hitam, Karjakin pegang putih. Karjakin mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Esipenko, pion C6, Caro-Kann defense, kuda putih F3, pion D5, kuda putih C3, variasi 2 kuda dari Caro-Kann defense. Sekarang gajah hitam G4 mengepin kuda. Di sini ada 2 langkah pilihan yang paling populer kawan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Walaupun memainkan pion D4 juga bisa jadi pilihan bagi putih, tapi memainkan langkah gajah ke peta E2 atau yang paling populer adalah memainkan pion H3. Langkah pion H3 dipilih oleh Karjakin, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri, sekarang kuda hitam ke F6. Esipenko melanjutkan pengembangan perwira kawan, di sini dibalas dengan langkah pion D3. Memperkuat posisi pion E4-nya juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah berikutnya. Pion E6 lanjut Esipenko. Karjakin bermain dengan gajah D2 dan menteri hitam ke B6, langsung mengincar pion B2. Dan di sini Karjakin memilih langkah rokade panjang, hitam atau Esipenko melanjutkan dengan pion D4 mengancam kuda ke E2, sekarang pion C5 memperkuat posisi pion D4-nya. Karjakin membalas dengan pion E5 juga mengancam kuda lompat ke D5 dan sekarang kuda putih lompat ke F4 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Esipenko melangkahkan kudanya ke peta B4 mengincar pion A2. Sampai langkah ke-10 atau sampai diagram seperti ini kawan. Permainan ini pernah dimainkan sebelumnya oleh Hanna Mary versus Mikhail Prushikin di Bundesliga tahun 2017. Dan di langkah berikutnya, putih memilih langkah pertukaran perwira gajah pukul kuda. Dan permainan pun berakhir dimenangkan oleh hitam. Di sini Karjakin tidak memilih langkah gajah pukul kuda ini kawan. Memilih langkah menggeser raja ke B1 melindungi pion A2-nya. Dan di sini di langkah ke-12 ini kita dapati permainan baru atau formasi baru yang tak pernah dimainkan sebelumnya. Dan Andriy Esipenko melanjutkan langkahnya dengan pengembangan kuda ke D7 menyerang pion E4 di backup oleh menteri di E4. Sekarang kuda hitam lompat ke C6, kembali memberikan tekanan bagi pion E5. Di sini pion ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi oleh putih kawan. Karjakin meneruskan langkahnya dengan langkah kuda ke H5, tapi di sini Esipenko tidak melanjutkan langkah pukul pion putih ini. Dia terlebih dahulu memilih langkah rokade panjang, lebih memilih mengamankan rajanya terlebih dahulu. Walaupun pada posisi seperti ini, langkah kuda D pukul pion E5 tak ada masalah bagi hitam jika memilih langkah ini. Walau sedikit memberi tempo bagi putih untuk mendorong pion F4-nya. Tapi setelah kuda mundur kembali, sudah tidak ada ancaman lagi bagi hitam di langkah berikutnya. Tapi pada posisi seperti ini, Esipenko memilih keamanan rajanya, memilih langkah rokade panjang. Pion F4 melindungi pion E5, pion C4 lanjut Esipenko mengorbankan pion untuk membuka jalan bagi pengembangan gajahnya untuk ke peta A3 mungkin di langkah berikutnya. Pengorbanan diterima pion pukul pion.
Gajah ke A3 memberikan ancaman skakmat, di backup oleh gajah di C1. Sekarang kuda lompat ke C5 menyerang menteri, menteri ke F3. Sekarang pion D3 kembali membuat langkah pengorbanan pion. Ini bermaksud untuk mengosongkan peta D4 kawan, mungkin nanti akan ditempati oleh kuda di peta ini. Pion C pukul pion D3 lanjut putih. Kuda ke-4 memberikan tekanan lebih bagi pion B2, di backup oleh beteng di D2. Sekarang kuda hitam lompat ke D4 menyerang menteri. Menteri ke F2, kuda ke C3 skak, raja ke A1. Lihatlah kawan, peran dua kuda hitam ini sudah bagaikan monster dengan langkah-langkah liarnya langsung memberikan tekanan bagi raja putih. Terus apa kelanjutan serangan hitam berikutnya kawan? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah ciamik dari hitam di langkah berikutnya untuk meneruskan tekanannya. Apakah kawan-kawan sudah menemukan langkah ciamik dari hitam di langkah berikutnya? Apakah menemukan langkah menteri ke B3? Bila kawan-kawan menemukan langkah menteri ke B3 ini, berarti kawan-kawan merupakan calon master berikutnya. Inilah langkah dari Andriy Esipenko mengorbankan menterinya. Jika pion pukul menteri kawan, tentu saja kuda pukul pion skakmat. Dan bila di posisi ini pion memilih pukul gajah, maka menteri ke B1 skakmat. Jadi poin di sini yang penting adalah melenyapkan kuda. Inilah yang dilakukan oleh Karjakin, pion pukul kuda. Dan selanjutnya hitam pukul balik pion C3 skak. Ditutup oleh gajah, gajah pukul gajah skak, dipukul balik oleh beteng, sekarang menteri ke C1 skak. Ditutup kembali oleh beteng di B1, kemudian kuda ke C2 skak. Sudah tak ada jalan bagi raja untuk melarikan diri, ini memaksa menteri putih pukul kuda hitam, dipukul balik oleh menteri hitam. Di langkah ke-27, putih sudah kehilangan menterinya. Dan coba perhatikan, posisi raja juga sudah lumpuh, gajah petak terang putih juga sudah lumpuh, tidak bisa keluar untuk mengembangkan diri. Juga beteng yang ada di petak H1 pun posisinya masih tetap. Di sini Karjakin melanjutkan langkahnya dengan pion G3, membuka jalan bagi gajahnya untuk berkembang, dan dibalas dengan langkah pion B5, kembali melakukan pengorbanan pion. Apakah pion hitam ini harus dipukul kawan? Jika pion ini dipukul menggunakan beteng kawan, maka selanjutnya lajur B ini akan terbuka yang bisa digunakan oleh beteng hitam yang akan bergeser ke lajur B nanti. Di sini putih memukulnya menggunakan pion. Dan setelah beteng maju ke peta D4 kawan, Sergei Karjakin pun menyerah. Pastinya di langkah berikutnya, menteri hitam akan melakukan skak di peta C3, hanya bisa ditutup oleh beteng dan beteng hitam akan bergeser ke peta B4. Beteng putih sudah tidak bisa pukul beteng hitam karena otomatis tadi kena pin dari menteri hitam. Jadi pastinya nanti ancaman skakmat sudah tidak bisa dibendung lagi. Hanya ada satu cara kawan di posisi ini untuk menyelamatkan raja dari ancaman 3 langkah skakmat, yaitu mengorbankan gajah. Mau ke peta E2 atau ke peta G2, ini bertujuan untuk mengkoneksikan kedua beteng putih. Bila nanti menteri hitam bergerak ke peta C3 melakukan skak, akan ditutup oleh beteng di B2 dan beteng putih bisa ditumpuk di lajur B. Atau langkah pengorbanan ini merupakan langkah defleksi kawan. Setelah menteri hitam pukul gajah di G2, maka putih masih mempunyai beberapa langkah lagi yang lumayan panjang untuk melanjutkan permainan. Tapi tentu dengan komposisi ini jangan berharap putih bisa menang melawan hitam. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng naik ke peta D4 ini, Karjakin pun menyerah. Itulah kawan permainan bintang muda dari Rusia, Andriy Esipenko, saat mengalahkan seniornya Sergei Karjakin dalam permainan Rapid Game. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua di hari ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.